ada sesuatu harapan ke depan yang lebih baik. Untuk kinerja, saya pikir masalah pendekatan keuangan itu sudah cukup baik dan mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik pada akhir tahun ini. Dan untuk tahun 2022 ini sudah menghadang di depan kita berbagai persoalan baik politik, ekonomi maupun sosial yang ada. Terkait dengan ekonomi dan sosial tentunya kaitannya dengan politik. Tahun 2022 itu sudah kita memasuki tahapan pemilu serentak. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama. Ini pasti akan terjadi kontraksi dan juga akan terjadi perubahan-perubahan situasi di masyarakat, akan berpengaruh terhadap pekerjaan-pekerjaan para menteri. Yang perlu kami tegaskan bahwa dalam situasi semacam ini kami ingin mengingatkan kembali, dan intinya kami mengingatkan agar baik KSP, Mensenek maupun Sekap ini untuk mempertegas lagi komitmen dari eksekutif yang lain, kementerian dan lembaga, kaitannya penunaian tugas janji presiden yaitu nawacita. Tadi rekan kami sudah mengatakan banyak sekali konflik-konflik tenurial yang belum selesai, malah eskalasinya meningkat. Di mana salah satunya janji pemerintah adalah kaitannya dengan pertanahan. Ini yang perlu kami sampaikan untuk Mensekap maupun Mensenek, untuk henti-hentinya mengingatkan kembali Presiden agar mengarahkan menteri kelembagaan yang lain untuk fokus ke persoalan janji-janji yang ada. Karena nampaknya terasa di masyarakat itu mulai melemah, indeks demokrasi juga semakin menurun, dan juga kalau kita lihat masalah tenurial, masalah pertanahan, program unggulan seperti PTSL tahun 2022 malah targetnya turun dari 10 juta menjadi 5 juta. Nah, ini jangan sampai kita menjadi korban dari sesuatu program kerja besar nasional yang terkotak-kotak. Kalau saya lihat ini memang kaitannya dengan masing-masing ego sektoral, menyelamatkan kinerja dari kementeriannya masing-masing. Jadi berpikirnya bukan berpikir sistem tapi berpikir silo. Jadi bagaimana sistem ini dibangun bersama. Seperti komponen pesawat terbang, dia bagiannya semua menjadi perencanaan menjadi bisa terbang semua. Tapi kalau berpikir masing-masing sektoral ya menjadi terkotak-kotak, akhirnya janji-janji nasional ini tidak akan terpenuhi. Itu yang pertama. Yang berikutnya kaitannya dengan BPIP. Baik BPIP maupun KSP, Mensenek, Seknek maupun Sekap, kita sampai detik ini tidak pernah yang namanya tidak meluluskan anggaran yang diminta. Jadi hanya kami minta juga timbal baliknya kinerja bagaimana janji nasional ini selesai. Terutama BPIP tugasnya berat sekali. Bagaimana kita perkuat, kita sepakat Komisi 2 untuk memperkuat dalam bentuk RU-nya bisa dipercepat. Namun juga sebelum ini RU-nya selesai, kami minta juga kinerjanya ditingkatkan. Apalagi di situasi demikian, teknologi informasi sedemikian dahsyat, ini juga harus diantisipasi bagaimana program-program itu juga mengikuti situasi yang ada. Sebelumnya juga meletup lagi kasus masalah
Ahmadiyah di Sintang itu. Ini juga menjadi PR kita bersama. Sampai detik ini situasinya masih juga belum kondusif. Nah, berikutnya kami minta juga tadi dikatakan jangan sampai ini kebetulan kepala BPIP ini dari akademisi nanti berpikir silo itu keahlian ya, berarti hanya menguraikan masalah, tapi harus mulai berpikir juga sistem juga. Bagaimana ini didorong kaitannya bagaimana menanggulangi wabah kebijakan yang jauh-jauh dari nilai Pancasila. Ini supaya apa? Supaya jelas. Jadi didorongannya seperti apa? Tidak boleh ego sektoral bahwa saya programnya begini-begini, tapi bagaimana mendorong kementerian dan lembaga ini supaya mengadopsi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakannya. Ini yang paling sulit sekali. Karena apa? Daya dorong seperti apa, strategi seperti apa, sehingga ini bisa masuk ke semua sektor. Sehingga kalau ini bisa berjalan, berpikir sistemnya jalan di setiap kementerian lembaga dari pimpinannya, otomatis mereka bergerak dalam satu arah tujuan. Itu aja pimpinan, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan tanggapan dari para mitra kerja kita, saya kira kita bisa sampai pada pembacaan atau pembahasan kesimpulan rapat kerja kita pada hari ini. Tolong Stadiat bisa menampilkannya. Saya bacakan nih. Yang pertama, Komisi 2 DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Sekretariat Negara tahun 2022 sebesar 1.897.456.361.000 rupiah, termasuk di dalamnya pagu anggaran kantor staf Presiden sebesar 103.959.859.000 rupiah untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran atau pagu definitif Kementerian Sekretariat Negara tahun 2022 dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut. A. Program dukungan manajemen sebesar 1.233.047.816.000 rupiah. B. Program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar 664.408.545.000 rupiah. Setuju, Pak? Pak Mensesnek, angkanya betul, Pak, jangan salah, Pak, ini. Betul ya? Setuju, Pak? Oke, baik. 2. Komisi 2 DPR RI menyetujui pagu anggaran Sekretariat Kabinet sebesar 326.315.931.000 rupiah untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran atau pagu definitif Sekretariat Kabinet tahun 2022 dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut. A. Program dukungan manajemen sebesar 288.864.730.000 rupiah. B. Program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar 37.451.200.000 rupiah. Benar, Pak ya? Setuju, Pak? Itu ya. 3. Komisi 2 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Sekretariat Kabinet sebesar 39.957.113.000 rupiah dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut sedang menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran atau pagu definitif Sekretariat Kabinet tahun 2022 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI. 4. Komisi 2 DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sebesar 343.877.246.000 rupiah
untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran atau pagu definitif BPIP tahun 2022 dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut. A. Program dukungan manajemen sebesar 170 miliar 384 juta 419.000 rupiah. B. Program pembinaan ideologi Pancasila sebesar 173 miliar 488 juta 827.000 rupiah. Anggarannya benar, Pak? Angkanya udah benar ya? Oke. Setuju ya? Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan kita menyepakati kesimpulan pada rapat kerja kita pada hari ini, maka rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Presiden dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kita bisa selesaikan. Dan sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Sekretaris Negara beserta jajarannya, kemudian Saudara Sekretaris Kabinet beserta seluruh jajarannya, kemudian Kepala Staf Presidenan dan seluruh jajaran, dan kemudian pada Saudara Kepala BPIP dan seluruh jajaran. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, maka rapat ini saya nyatakan resmi ditutup. Terima kasih, selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.